Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 475. Berlutut dan memohon bantuan. Saat ini baru beberapa menit lepas dari jam pukul 8 malam, jadi masih banyak PN di kedai kopi tersebut, dan sebagian besar dari mereka adalah pasangan kekasih yang sedang berkencan. Semua orang menunjukkan keterkejutan ketika mereka melihat Vivi datang dan menghampiri Morgan. Di mata mereka semua, gadis seperti Vivi adalah gadis yang kecantikannya setingkat dewi. Dia memiliki tubuh yang seksi dan wajah yang cantik, sedangkan Morgan adalah pecundang miskin yang kerjanya hanya memungut sampah di kampus. Selain sedikit tampan, mereka semua tidak bisa melihat kelebihan lain Morgan. Jadi para PN di kedai kopi itu jelas bertanya-tanya kenapa gadis secantik Vivi mau bertemu dengan Morgan. Apa mereka sedang berkencan? Setelah melihat sikap Morgan yang acuh tak acuh, Vivi tidak berani melanjutkan obrolan dengan pemuda itu. Dia mengambil tempat duduk tepat di sebelah Morgan, lalu berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, aku rasa hanya kamu yang bisa membantuku." Morgan mengernyitkan kening, menatap Vivi dan tidak bicara. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Vivi pasti memiliki hal penting untuk dibicarakan saat memintanya datang dan menemui gadis itu. Jika tidak, Vivi tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Bagaimanapun, dia sudah memberi Vivi uang sebesar 40 miliar, dan seharusnya gadis itu tidak perlu mencarinya lagi. "Morgan, aku tahu aku salah karena telah mencampakkanmu dan kemudian bersama ke Ison. Aku sangat menyesalinya sekarang. Aku seharusnya tidak melakukan itu." Tutur Vivi. Gadis itu terlihat meneteskan air mata saat berbicara. Morgan mengakui bahwa kemampuan akting gadis ini benar-benar dapat membunuh banyak binatang di industri hiburan. Vivi memang sangat pandai berakting. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit bertemu Morgan, gadis itu benar-benar mulai menangis. Akan tetapi, Morgan sudah lama mengenal tingkah dan karakter Vivi yang sangat pandai berpura-pura, dan dia sama sekali tidak merasa kasihan pada gadis yang dulu pernah menjadi kekasihnya itu. "Kamu menyesal putus denganku karena kamu tahu sekarang aku punya uang. Bukan karena hal lain, jadi kamu tidak perlu bertindak munafik di sini. Apa yang kamu butuhkan sekarang, katakan saja," tukas Morgan dengan nada dingin. Ketika Vivi mendengar kata-kata Morgan, jejak rasa malu melintas di matanya. Gadis itu kemudian mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari wajahnya, dan berkata dengan ragu-ragu, "Morgan, sebenarnya, aku sangat mencintaimu dari awal. Jika kamu masih ingin membual dan tidak mengatakan tujuan kamu yang sebenarnya dengan jelas, aku akan pergi," tegas Morgan setelah melihat bahwa Vivi masih terus berusaha untuk menggodanya. Namun dia sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong kali ini. Dia langsung berdiri dan bersiap untuk pergi. "Morgan, jangan pergi, aku akan memberitahumu tujuanku yang sebenarnya," cegah Vivi, lalu dengan cepat mengulurkan tangan untuk menarik Morgan, dan berkata dengan nada sedikit memelas, "Dengarkan aku dulu, jangan buru-buru pergi, ya." Morgan menatap Vivi dan berkata dengan tegas, "Aku tidak ingin membuang waktu untuk orang sepertimu." Vivi menarik napas dalam-dalam, dan tidak berani melanjutkan omong kosong dengan Morgan. "Morgan, jadi begini, aku dalam masalah besar sekarang, dan sepertinya hanya kamu yang bisa membantuku," ucap Vivi, berusaha memberitahu Morgan mengenai tujuannya mengajak bertemu kali ini. Morgan bertanya pelan, "Masalah apa?" "Jangan bertele-tele, Vivi. Aku berhutang banyak pada seseorang, dan aku belum bisa membayarnya sama sekali. Jika aku tidak membayarnya, mereka mungkin akan membunuhku," kata Vivi dengan nada sedih dan ekspresi memelas, berharap Morgan merasa kasihan dan mau membantunya. Morgan menjawab tanpa ekspresi, "Bukankah aku sudah memberimu sejumlah uang? Kemana semua uang itu? Aku rasa itu bukan jumlah uang yang kecil." "Morgan, aku sudah menghabiskan semua uang yang kamu berikan padaku waktu itu," ucap Vivi tampak sedikit malu. Setelah mendengar kata-kata Vivi, Morgan tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan nada menghina, "Aku memberimu 40 miliar dan kamu menghabiskan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Kamu benar-benar hebat dalam menghabiskan uang." "Ya, aku kalah dalam," kata Vivi sambil menggigit bibirnya. "Jadi kamu memintaku datang ke sini sekarang hanya untuk meminjamkan uang, begitu?" Morgan tampaknya tidak terlalu peduli tentang bagaimana Vivi kehilangan uang, atau mengapa Vivi berutang banyak kepada orang lain. "Ya, Morgan, aku sangat membutuhkan uang itu sekarang. Bisakah kamu membantuku? Bagaimanapun kita sebelumnya pernah bersama, kan?" kata Vivi, dan langsung memegang tangan Morgan, lalu melanjutkan, "Morgan, aku tahu kamu sangat kaya.
Uang ini hanyalah sejumlah kecil untukmu, tapi uang ini bisa dianggap sebagai penyelamat hidupku. Maukah kamu membantuku? Sekali ini saja, Morgan bertanya pada Vivi dengan wajah tanpa ekspresi. Vivi hanya bisa tercegang ketika mendengar kata-kata Morgan. Vivi, saat kamu mengambil uang dariku, maka tidak ada lagi hubungan antara kita berdua sejak saat itu. Uang yang kamu sebutkan mungkin benar-benar tidak berarti apa-apa bagiku, tapi aku tidak punya alasan untuk membantumu, dan aku tidak ingin membantumu. Morgan menjawab dengan nada serius, lalu bangkit dan berencana pergi. Vivi menatap Morgan dengan mata berkaca-kaca dan berkata dengan nada sangat memelas, Morgan, jika kamu tidak membantuku, orang-orang ini akan benar-benar membunuhku. Apa kamu tega membiarkan aku mati dibunuh oleh mereka? Mendengar kata-kata Vivi, tanpa sadar Morgan berhenti, dan kemudian berbalik untuk menatap mantan kekasihnya itu. Setelah melihat Morgan tidak berbicara, Vivi kembali membuka mulutnya dan berkata kepada Morgan, Morgan, aku tahu saat kamu masih bersedia datang menemuiku kali ini itu berarti kamu masih memiliki rasa untukku di hatimu, dan kamu pasti tidak rela melihat aku mati, kan? Jadi anggap saja aku memohon padamu, tolong aku, ya? Morgan mencibir dengan jijik, dan kemudian berkata dengan tak berdaya, Vivi, aku datang menemuimu kali ini bukan karena aku masih memiliki rasa untukmu di hatiku, tapi karena aku ingin melihat bagaimana kamu akan hidup setelah kamu mengambil uang yang kuberikan padamu waktu itu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, selain itu, apa hubungan antara hidup dan matimu denganku? Bukankah itu pilihanmu sendiri? Setelah mengatakan hal itu, Morgan kemudian melangkah meninggalkan kedai kopi. Namun ketika Morgan baru saja mengambil 2 langkah, Vivi langsung berlutut di hadapan semua orang di kedai kopi. Saat ini Vivi telah terpojok dan sangat putus asa. Dia tidak peduli lagi dengan bagaimana orang lain akan melihatnya, dan juga dengan harga dirinya. Saat ini hanya ada satu ide di benaknya, yaitu bagaimana dia bisa mendapatkan uang dari Morgan. Ketika Morgan melihat Vivi berlutut, jejak kebingungan melintas di matanya. Dia mengerutkan kening, dan bertanya, Vivi, apa maksudmu? Vivi memandang Morgan dan berteriak dengan mata berkaca-kaca, Morgan, aku mohon, tolong bantu aku. Akan tetapi Morgan hanya bergeming, dan sama sekali tidak berbicara. Kalau kamu pinjamkan aku uang kali ini atau kamu bersedia memberikan uang itu padaku secara cuma-cuma, aku akan melakukan apapun yang kamu mau, dan aku juga bersedia untuk menjadi kekasihmu, kata Vivi bersemangat. Setelah mendengar ucapan Vivi, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Vivi, gadis cantik dengan tubuh yang seksi itu akan berlutut dan memohon pada Morgan untuk menjadi kekasihnya.